NU Yes, Politik NU Yes. Sebagai warga Nahdliyin, sudah akrab rasanya dengan pepatah Al-Muhafazo alal qadimis sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama, mengambil yang baru. Dalam sejarahnya, NU mengambil bentuk sebagai ormas keagamaan, seiring berjalannya waktu NU mengambil bentuk sebagai partai politik, dan puncaknya NU menjadi ormas namun melahirkan parpol, PKB sebagai anak kandung satu-satunya. Perjalanan dari menjadi ormas ke parpol, lalu menjadi ormas yang melahirkan parpol, maka satu kalimat kesimpulan untuk menilainya, yaitu NU Yes, Partai Politik NU Yes. Dinamika bentuk ini tidak bisa dipisahkan dari pepatah tersebut di atas, menjaga yang lama, mengambil yang baru. Jika kemudian warga NU terpecah menjadi 3 kelompok, pendukung NU sebagai ormas saja, pendukung NU sebagai parpol, dan pendukung NU sebagai ormas yang melahirkan parpol, maka itu sudah lazim. Sekarang, kelaziman semacam itu tadi disusupi oleh kepentingan-kepentingan penunggang. Misalnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, berkomentar, sebaiknya NU menjadi ormas pengayom umat dan jangan terjun ke politik praktis. Saran masukan dari kader Nasdem ini kebetulan sejalan dengan visi Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang melarang pengurus NU terjun politik praktis. Artinya, nalar ini bisa disebut condong pada NU sebagai ormas. Tetapi, apakah pengurus NU memang tidak boleh terjun ke politik praktis? Tentu saja tidak seletter-like begitu. Kita bisa melihat Bendahara PBNU, Mardani Hamaming, masih aktif sebagai kader PDIP, Wakil Ketua Umum PBNU, Nusron Wahid kader Golkar, dan jika bicara Ketua PBNU dari perempuan, Hovifah Indar Parawansa, dia masih menjadi Gubernur Jawa Timur. Pola kedua ini melengkapi pola pertama. Pola kedua ini memang condong pada pemikiran bahwa NU sebagai ormas, tapi kadernya boleh berpolitik. Terakhir, ini pola ketiga yang bisa dilihat pada pemikiran kader PKB dari warga NU. Mereka yakin bahwa NU adalah ormas yang melahirkan partai politik, yaitu PKB, satu-satunya parpol NU. Bagi kelompok ketiga ini, warga NU yang menyalurkan suaranya pada selain PKB dianggap sebagai bentuk penyimpangan sejarah, ahistoris, dan menunjukkan sikap yang ignorance, ketidakpedulian terhadap perbuatan sendiri. Jangan lupa pada kontribusi PKB yang paling pertama mampu mengantarkan kader NU jadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terlepas dari adanya 3 polarisasi semacam itu tadi, kita tetap melihat 2 dari 3 macam pertalian erat dengan politik kekuasaan atau politik praktis pragmatis. Pola kedua dan ketiga sama-sama mengamini keterlibatan warga NU dengan politik praktis kekuasaan. Hanya saja, keduanya berbeda jalur penyampaian aspirasi, antara yang semata-mata untuk PKB dan yang membolehkan pada semua parpol yang ada. Walaupun beda saluran, keduanya sama dalam hal keterkaitan langsung dengan politik kekuasaan. Dari realitas inilah, kelompok yang mendorong NU agar menjadi sebatas ormas saja hanya satu kelompok dari 2 kelompok yang ada. 2 kelompok sisanya mendorong NU aktif di politik kekuasaan, baik kubu yang mendorong lewat berbagai parpol maupun kubu yang mendorong lewat parpol PKB saja. Dari sinilah, hemat penulis dapat dirangkum dalam satu kalimat sederhana, NU Yes, Politik NU Yes. Pengertian NU Yes berarti warga Nahdliyin boleh mengikuti pengertian dari kelompok pertama yang hanya mengharap NU menjadi ormas pengayom umat, tidak terjun langsung ke politik praktis. Hal ini bisa dilihat dari kritik politisi Nasdem di atas. Sedangkan pengertian politik NU Yes berarti warga NU boleh mengikuti pengertian dan pemikiran 2 kelompok sisanya yang aktif di politik praktis baik melalui jalur PKB atau melalui jalur berbagai parpol yang ada. Sekarang, kalau kita kembali berpijak pada prinsip Al-Muhafazo di atas, maka memang harus ada 2 variabel yang sama-sama diterima. Variabel pertama adalah NU sebatas ormas yang tidak berpolitik praktis, dan variabel kedua adalah NU yang aktif di politik praktis, baik melalui jalur PKB atau non-PKB. Ketika 2 variabel ini tidak sama-sama dijalankan, maka prinsip Al-Muhafazoh tidak dapat diimplementasikan. Prinsip ini baru bisa dijalankan apabila ada 2 warna berbeda yang sama-sama diterima. Sebaliknya,
jika kita hanya mau menjalankan prinsip bahwa NU adalah ormas yang tidak berpolitik praktis, maka itu sama saja dengan menjalankan al-muhafazah alal qadimis sholih, atau hanya mencontoh teladan para kiai NU sebelum era kemerdekaan. Atau jika kita hanya mau menjalankan prinsip bahwa NU adalah ormas yang berpolitik praktis, maka itu sama saja dengan menjalankan al-akhdhu bil jadidil aslah, atau hanya mencontoh suri teladan para kiai NU di era pasca kemerdekaan yang mengubah NU jadi parpol dan ikut pemilu. Sampai di sini, kita memang harus legowo atau lapang dada untuk menerima kenyataan bahwa menjalankan prinsip al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah ini tidak mudah. Karena kita harus membiarkan secara objektif tanpa intervensi terhadap warga NU, baik yang mau berpolitik praktis maupun yang tidak mau. Mereka yang mau berpolitik praktis karena memiliki bakat alamiah pada diri mereka. Untuk itulah, melarang warga NU berpolitik praktis sama saja melarang warga NU meneladani leluhurnya sendiri yang berpolitik praktis. Hanya saja, kita perlu tahu apa alasan kader Nasdem menyarankan warga NU tidak berpolitik praktis. Apakah kritik, saran, dan masukannya itu sudah sesuai dengan spirit pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang merdeka berserikat dan berkumpul? Maka menurut hemat penulis, menyarankan agar NU tidak berpolitik praktis tidak masuk menjadi pendukung parpol tertentu, berarti menyarankan agar tidak merdeka. Selain itu, jika NU tidak berpolitik praktis, otomatis warganya tidak boleh ikut pemilu di 2024 nanti. Padahal, politik praktis dengan mencoblos calon saat pemilu adalah praktik politik praktis itu sendiri. Alhasil, upaya memisahkan NU dari politik kekuasaan akan menemukan banyak hambatan, terutama hambatan logika, karena DNA warga NU dan DNA orang-orang yang berpolitik. Jangan pernah salah mengira bahwa NU sejak awal diberdirikan tidak berpolitik praktis. NU dibuat untuk berpolitik di tingkat internasional, mempengaruhi kebijakan politik agama Kerajaan Arab Saudi, dan menyelamatkan ideologi Aswaja melalui jalur diplomasi kultural. Semua itu adalah bentuk politik, karena saat itu parpol tidak dibutuhkan, maka ormas saja sudah cukup. Berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Di era kemerdekaan, NU butuh menjadi parpol. Setelah memasuki era reformasi, NU butuh melahirkan parpol atau PKB. Kenapa PKB? Karena sesuai pembentukannya, di Jakarta pada 23 Juli 1998, salah satu poin deklarasi menyebutkan PKB bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis yang berbasis NU. Karena itu, anggota PKB juga diharapkan bisa berasal dari luar NU, bahkan dengan latar belakang agama yang bukan Islam. Tetapi ini bersifat sekunder, sedangkan berbasis NU adalah kebutuhan primer, karena itu secara ideologis PKB adalah partai NU. Inilah mengapa penulis meyakini prinsip NU Yes, politik NU Yes, dalam konteks yang lebih konkret, NU Yes, PKB NU Yes. Wallahu a'lam bishawab.